Oke, ini tutorial untuk bagaimana memotong film atau menyambungkan film dengan dua cara, yaitu dengan selotip dan yang kedua dengan semen. Tapi sekarang kita mulai dulu dengan yang selotip. Jadi ini kan ada film ya, nanti sengaja saya potong. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ada garis tengah, itu adalah titik di mana film itu dapat dipotong dengan cutter. Jadi ketika kita taruh filmnya dengan posisi di sini ada titik perforasi, di sini juga ada, di sini ada, di sini ada, itu untuk menunjukkan posisi film sehingga dia akan tepat nanti ketika diputar di proyektor. Nah, ini sekarang saya akan potong dulu, ini di tengahnya ya. Kalau nggak bisa dipotong dengan silet, ya pokoknya dengan gunting juga bisa, dengan dikasih garis dulu supaya kemudian dipotong dengan gunting. Nah, ini saya potong. Nah, ini sekarang udah potong. Sekarang yang potong ini mau kita sambung lagi. Caranya gampang, tapi perlu diingat bahwa selotip yang tersedia itu tanpa perforasi, sehingga kita harus memberikan tempat buat perforasi film. Perforasi itu kotak-kotak ini ya. Kalau kita tutup, maka nanti ketika di proyektor dia tidak akan jalan atau giginya akan terhambat. Karena itu kita nggak boleh tutup itu. Nah, sekarang kalau ada film sambungan yang putus seperti ini, kita taruh di sini ya. Kita taruh di di titik perforasinya. Lalu kita ambil selotip. Ini selotip yang saya sudah potong, selotip yang tipis ya. Lalu kita taruh di sini, tidak menutupi kotaknya, tapi hanya di tengah-tengahnya aja. Nah, setelah kita tekan seperti ini supaya nempel, maka ini bisa kita tekan yang dua ini supaya filmnya lepas. Sekarang lepas, maka kita akan lipatkan selotipnya di sini. Jadi ini sudah menempel. Perforasinya tidak tertutup karena selotipnya juga sudah saya potong untuk tidak menutupi. Oke, itu gampang sekali ya. Berikutnya dengan cara semen. Ini terpaksa harus kita buka lagi ya. Nah, kelemahan dengan sistem selotip ini adalah memang gampang putus, lepas lagi, karena namanya juga seperti ini, dia hanya menempel seperti ini seringkali lepas, apalagi kalau lemnya lem yang sudah kena jari ya, kena minyak, dia jadinya nggak nempel, jadi harus dihindari kepegang jari. Ini film udah saya putuskan lagi. Nah, sekarang kita akan melakukan penempelan, penyambungan film dengan semen. Tapi sebetulnya semen film itu sudah tidak ada, sehingga yang digunakan sebetulnya adalah lem Korea, orang bilang ya, lem Korea ini. Tapi pilih lem Koreanya bukan yang encer, tapi yang agak kental seperti ini. Ini agak kental. Kalau yang encer tuh nanti tumpah-tumpah ke sini malah jadi nempel, karena kita hanya mau pakai sedikit. Nah, ini film ini akan kita sambung kembali. Caranya apa? Kalau kita taruh lem Koreanya di sini, tentu tidak bisa karena tidak ada tempat untuk saling bertumpuk. Kalau tadi dengan sistem selotip dia kan begini, pas. Jadi kita selotipkan maka dia nyambung. Tapi kalau dengan semen dia tidak bisa begini, harus ada yang lebih sedikit. Jadi begini. Nah, karenanya ini tadi dipotong persis di tengah, maka tidak ada sisa. Oleh karena itu, kita harus buang sedikit ini yang ada di sini supaya ada lebihnya. Atau kalaupun tidak, langsung kita tempelkan begini juga nggak apa-apa, tapi jadi lebih banyak yang numpuknya. Mestinya sedikit gini, tapi ini jadi begini. Nah, ini sekarang sudah berlebih 1 frame. Maka ambillah lem Korea tadi ya,
teteskan sedikit. Kalau saya gunakannya dengan menaruh di kertas kecil aja, lalu tuang sedikit, 2 titik aja, 2 titik di sini, ya, jangan sampai tumpah ke besinya, karena nanti film yang nempel dengan besi. Jadi sedikit aja. Maka setelah kita teteskan, ini karena lem Korea saya sudah ngebatu ya di sini, jadi saya nggak bisa lakukan. Teteskan 2 titik di sini, karena dia bertumpuk, lalu tekan, ya. Ingat, kalau ditekan terlalu banyak, terlalu tekan, maka dia akan spill over keluar, maka filmnya nempel ke besi. Jadi harus yakin bahwa dia hanya menempel sedikit. Setelah itu ya lepaskan lagi. Ini karena tidak ditempel jadi lepas. Nah, setelah dia nempel, tentu dia akan terjadi penempelan seperti ini. Dan karena dilakukan penempelannya di atas dudukan ini, maka perforasinya akan tepat sama ketika filmnya diputar di proyektor, karena titik perforasinya ini sudah diukur dan dia akan tegak lurus di sini. Maka kenapa perlu dudukan ini? Karena kita tidak bisa menempelkan langsung tanpa dudukan, karena bisa jadi perforasinya salah. Demikian ya.